leher ibu. Gila. Aduh. Seorang anak menggorok leher ibunya, Pak. Dan beberapa tahun yang lalu saya diundang di TV One untuk memberikan statement. Seorang anak memenjarakan ibu kandungnya gara-gara kasus warisan. Wow. Dan kemarin saya sidak, Pak, datang ke panti jompo, Ibu. Saya pikir di panti jompo itu wanita-wanita yang tidak beranak. Salah besar. Kebanyakan di panti jompo adalah orang tua yang dititipkan anaknya. Karena apa? Anaknya tak mampu mengasuh emak dan bapaknya. Apalagi dalam keadaan stroke dan lumpuh. Apa jawaban anaknya? Merepotkan. Oh, gak heran, Pak. Ayat ini sudah berkata, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Bisa jadi istrimu dan anak-anakmu menjadi musuh. Al-Quran sudah mengingatkan Anda. Anak yang Anda asuh besar nanti bisa menjadi musuh kalau kita salah dalam mendidiknya. Sudah tidak sedikit, Bapak, engkau ditelantarkan di usia tua, dibuang di usia tua. Seorang ibu bisa merawat 11 anak, betul? 11 anak belum tentu bisa menyayangi seorang ibu saja. Iya enggak? Maka gak heran ayat ini sudah berkata at-takabun aduwwun lakum, anakmu bisa menjadi musuh. Kasus sudah banyak, begitu banyak tega anak-anak kepada orang tuanya. Kemarin, Pak, sudah 67 stroke di kursi roda, dibuang di tengah pasar. Gila anak ini. Anaknya ada, Pak. Akhirnya dinas sosial turun tangan. Ini orang tua Anda, betul. Kenapa Anda buang? Kami tak mampu merawatnya. Dibuang di pasar. Aduh. Lah sekarang Al-Quran sudah mengingatkan, anak itu akan menjadi aduwwun lakum, musuh bagimu. Kalau kita tidak paham bagaimana cara mengelolanya, Ibu. Sekarang aja anak sudah mulai ngelawan. Jangankan ngelawan Bapak Ibu, intonasi suara anak di atas intonasi Bapak Ibunya itu sudah dinilai durhaka. Bapak ajarkan kepada anak Anda surat Al-Isra 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan berkata wala tanharhuma, jangan membentak. Membentak ini intonasi suara Anda lebih tinggi daripada suara orang tua Anda. Anak yang model begini, ini anak yang durhaka. Apakah Anda punya anak tipe seperti ini? Halo? Halo. Apakah suara anak Anda bersuara di atas suara maknya? Nggak terus-terusan. Aduh, nggak beres. Punya anak begini nggak beres, Ibu. Ibu, anak itu harus paham ayat ini. Nggak boleh. Fala taqul lahumā uff, berkata saja. Apa boleh wa tarhumā, membentak orang tuanya? Nggak boleh. Perspektif yang keempat, anak itu adalah amanah. Orang tua yang baik, orang tua yang paham bagaimana anak dalam perspektif Quran yang keempat. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, istrimu, anak-anakmu dari api neraka. Berarti sampai di sini tugas utama orang tua kepada anaknya berwasiat agar apa? Takut kepada Allah. Jemaah, anak itu amanah loh, Bu. Anak ini amanah besar. Pengelolaannya harus sesuai dengan Allah inginkan. Yang terakhir dalam perspektif Quran yang kelima, anak itu penyejuk jiwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
sedang mengasuh ibu saya. Jadi MC bilang, ibu saya stroke 5 tahun, digotong ke kamar mandi, mandiin sambil nangis. Kadang saya, dulu aku dikeramasin ya Allah, sekarang aku ngeramasin dia. Saya suapin, saya pakaiin bajunya. Saya bersyukur kepada Allah karena tidak semua anak dikasih waktu emas seperti ini. Betul? Menggendongnya ke barat ke timur. Saya ajak nonton bioskop pun saya gendong ke tempat bioskop. Karena apa? Tidak semua anak mau dan mampu melakukan. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah nanti ketika ibu rentah dan tak berdaya dan tak bermanfaat, apakah anak-anak betul akan melayani Anda sepenuh hati, menggendong, menciumnya, mengkeramasinya, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya? Itu PR. Itu PR buat kita. Atau jangan-jangan sekarang sudah mulai sibuk, berumah tangga sudah mulai dengan kesibukannya sendiri. Jangankan mengunjungi, nelpon aja jarang, nanya kabarnya jarang. Padahal orang tua itu lebih utama apa? Perhatian dan ngobrol. Ternyata orang tua semakin tua itu pengen ngobrol aja, Pak. Duduk ngobrol dengan anak. Tetapi sekarang anak itu paling susah menyediakan waktu untuk ngobrol sama orang tuanya. Giliran ngobrol sama pacarnya, heran gue. Ini menjadi PR buat kita Bapak Ibu. Menyiapkan generasi emas adalah menciptakan dzurriyyatin thayyibah, dzurriyyah thayyibah, anak yang soleh dan solehah. Coba bayangkan, kita berkaca kepada Nabi Ibrahim. Ketika akan menyembelih anaknya, dialognya cantik. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Nah, anakku sayang. Ya bunai, berarti kalimat yang terlontar dari seorang ayah dan ibu kepada anaknya adalah kalimat-kalimat cantik. Ibu jangan berkata kasar kepada anak-anakmu. Ilaknat kau. Gua sumpah ibu ya. Apalagi ibu kalau lagi emosi, mohon maaf, emosi pun doa Anda diterima oleh Allah. Ibu, bapak ingat kisah Al-Juraij, ahli ibadah yang dikutuk sama ibunya dengan doa. Padahal ahli ibadah ketika sholat sunnah dipanggil emaknya, Juraij. Aduh, gue batal gak ya? Sholat ini saya batalkan gak? Juraij, 2 kali dipanggil. Juraij 3 kali dipanggil, nggak nyaut juga. Itu sholat sunnah. Apa kata emaknya? Aku sumpah kau akan terhina dan berjalan di antara para pelacur-pelacur. Wow, kebahagiaan ceritanya dong Bu. Ini menandakan hikmah yang pertama. Kalau sholat sunnah dibanding dengan panggilan suara orang tua, tinggalkan sunnah Anda. Sholat tahajud kayak sholat duha kayak, kalau sudah bapak dan ibu manggil, hilangkan tahajud dan doa Anda. Karena suara orang tua lebih mulia daripada sholat sunnah. Ibu kalau dipanggil emak yang lagi sakit, kira-kira langsung sholat atau berhenti sholatnya? Jujur. Kalau sholat wajib nggak apa-apa. Sholat sunnah tinggalkan. Anda udah sholat nih 2 rakaat, dipanggil, tinggalkan sholat. Iya bu sebentar. Ini enggak. Apalagi? Heran gue. Tadi kan udah makan Mak. Makan lagi ya Bu. Apakah Anda pernah begitu? Yakin. Tolong diingat baik-baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, menyiapkan generasi emas adalah dzurriyyatan thayyibah dalam surat Al-Furqan. Nah, ciri-cirinya seperti Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Kalimat-kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat cantik. Akhirnya Juraij apa? Difitnah Bu. Ada seorang wanita hamil dengan pengembala di daerah dekatnya Juraij, itu tempat ibadahnya. Lalu dipanggillah wanita hamil ini sama sang raja. Siapa yang menghamilimu? Juraij. Dipanggil Juraij, panggil dia, robohkan tempat ibadahnya. Setelah dirobohkan, dipanggil, kamu benar menghamili wanita ini?
Paduka, saya tidak pernah menyentuh wanita ini. Tapi dia berkata, hamil dengan mana anaknya Paduka? Ini Juraij karena dia soleh langsung menemui anaknya. Jelaskan siapa ayahnya. Dan bayi ini bisa bicara. Ayahku adalah pengembala, bukan Juraij. Inilah kisah hanya 2 bayi yang bisa berbicara. Yang pertama Isa, yang kedua Juraij ini. Akhirnya baru sadar itu. Juraij tersenyum, Mbak. Apa kata Juraij? Terkabul doa emak gue. Waktu dia jalan disaksikan oleh para pelacur-pelacur. Hati-hati loh, doa buruk Anda diterima. Syekh Sudais itu nakal, Pak. Dia sekarang jadi imam besar Masjidil Haram. Saking gemes emaknya marah tapi mendoakan. Aku sumpahin kenakalanmu jadi imam besar Masjidil Haram. Oh, jadi sekarang. Jadi ibu kalau marah sumpahinnya yang baik-baik aja. Aku sumpahin kau jadi orang kaya. Kayak bener tuh, Pak. Masalahnya kalau kita emosi kadang lost control, ya enggak? Saat emosi Anda mengontrol itu keren banget. Kalau dalam keadaan tidak emosi mendoakan anak biasa, ya enggak? Tetapi saat emosi Anda mesti kontrol dengan emosi Anda, itu luar biasa. Itu kenapa pelajaran Nabi Ibrahim selalu mengucapkan kalimat-kalimat cantik. Karena anak itu record, merekam jejak, tabiat, sifat, perkataan, perbuatan dari emak dan bapak. Kalau Anda pemarah, jangan heran. Kalau anak juga pemarah. Kalau bapak suka mukul istrinya, jangan heran. Besarnya nanti anak Anda akan mukul istrinya. Pemandangan itu sudah biasa. Dan rata-rata laki-laki yang ringan tangan itu karena pemandangan orang tuanya yang ringan tangan. Itu disaksikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kisah Juraij dan perkataan Nabi Ibrahim menandakan pertama kali yang diajarkan kepada anak itu adalah kata-kata yang cantik. Yang kedua, biasakan anak itu jangan dihakimi, ya Bu. Ya bunayya inni arafil manam. Bagaimana menurut pendapatmu? Berarti anak itu sudah bisa diajak dialog. Adik, kalau adik pakai warna ini suka nggak? Menurut adik, kau suka mah, tapi ini bagus deh dibanding ini. Kasih pendapat. Ibu jangan maksain, udah pakai aja, pakai. Banyak rempong banget. Ibu, kadang bilang anaknya rempong. Mana sih rempong itu? Rempong aja kerjaanmu ini. Jangan malas untuk dialog, Pak. Setiap pengajuan untuk diskusi, Anda jangan memaksakan kehendak. Ini menyangkut kebiasaan dia untuk terhargai dan dihargai. Anak merasa dihargai, Pak. Ya bunayya inni ara fil manam. Aku bermimpi nak menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wow. 2 poin dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama, kata-kata cantik yang selalu keluar dari anaknya untuk anaknya, dan yang kedua, mengajak diskusi anaknya dalam segala hal. Adik mau ini enggak? Kayaknya nggak suka ya. Oke, adik maunya yang mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu mendoakan anak. Seperti Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Didoakan terus langkahnya. Karena ibu tahu salatun da'awatil mustajabat, 3 doa orang yang tidak tertolak. Dakwatul madlum, doa orang yang terzalimi. Dakwatul musafir, doa orang yang musafir. Dakwatul walidain ala walidihima, doa bapak ibu untuk anaknya. Itu kenapa doa-doa Anda langsung melangit dan tidak tertolak. Generasi emas meniru Ibrahim, mencetak anak sesoleh Ismail, sampai jejak kenabiannya pun turun kepada Ismail. Ishak juga nabi. Makanya anaknya Nabi Ibrahim ini keren-keren semuanya, karena bibitnya memang bibit unggul. Ibu bibit apa, Bu?
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah Luqman. Ini rule of the parenting yang paling bagus Bapak Ibu. Generasi emas bisa mencontek ayat Luqman dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Ayat 12, walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pertama, anak yang sehat tumbuh dari keluarga yang harmonis. Nggak ada ceritanya anak yang baik tumbuh dari keluarga yang broken the home. Bapak ibunya cerewet, tengkar melulu, piring terbang, cobek terbang, suasana teriak-teriak udah kayak tasan. Bapak tahu tidak ciri rumah yang tidak sehat? Kalau perempuan suka berteriak-teriak. Panggil anak, hei! Apa? Ibu suka teriak-teriak nggak di rumah, Bu? Nggak salah. Secara syariat dilarang ada suara teriak di dalam rumah. Terutama teriakan itu muncul dari suara perempuan. Kalau sudah bapak melihat perempuan teriak-teriak di dalam rumahnya, berarti rumah tangga itu tidak sehat. Suami istri harus lembut dong. Ibu panggil suami yang lembut dong. Sayang, ya makan yuk. Sinetron. Kalau marah pun, papa, aku marah loh. Kan enak begitu. Pokoknya jangan ada suara teriakan. Anak yang akan baik tumbuh dari situasi rumah tangga yang baik. Anak menjadi berakhlak karena situasi rumah tangga suami istri yang berakhlak. Maka yang pertama diajarkan Luqman adalah kondusifkan rumah tangga kita agar selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu, selama saya berumah tangga tidak pernah yang namanya bertengkar itu dengan suara Papa duluan. Kamu duluan. Kamu kurang ajar, kamu yang kurang ajar. Saya nggak pernah, Pak, seumur pernikahan. Kalaupun ada konflik, saya diam, dia diam. Saya cari waktu yang dulu. Sebab kata Nabi, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau engkau sedang marah, falyaskut, diam. Itu lebih bagus. Karena apa? Kalau sampai keluar kata-kata dalam keadaan marah, bahaya. Ibu lagi marah, falyaskut, diam aja. Itu kata Nabi, Pak. Diam. Ada tingkah istri yang Anda nggak suka, diam dulu. Nanti, Pak. Dia langsung tegur. Kadang Bapak langsung, mulutmu itu kurang ajar banget ngomongnya. Gak boleh, Pak. Bapak langsung, jaga mulutmu itu. Jangan. Biarkan dia bersuara. Bapak diam aja. Sakit memang sih. Cari waktu. Ibu juga begitu. Ibu jengkel kepada suami, diam. Iya, diam aja. Gak kuat ya. Tips dari saya, ajak ngobrol di kamar. Selesaikan hari itu juga. Masalah jangan disimpan berlama-lama. Hari itu konflik, malam selesai. Sebelum tidur, Anda harus selesaikan masalah. Besok pagi sudah hilang semuanya. Wes, 14. Tapi ibu enggak kan? Ada tipikal yang disimpan masalahnya sampai berhari-hari. Itu nggak baik, lama-lama menjadi bom waktu. Ada masalah hari ini, sampaikan, Pak. Nanti malam sebelum tidur aku bicara ya, Pak. Kenapa, Mah? Nanti aja, biar Papa enak, sehat, segar. Kita enak ngobrolnya. Kan enak. Ibu enggak, baru datang buka pintu. Duduk.
Duduk. Duduk. Ya Allah. Sampai segitunya. Kadang nggak ngomong tapi wajah ibu. Kenapa, Mak? Jamaah puji. Situasi kondisi yang harmonis itu, Pak, diciptakan dengan ibadah. Suami istri yang tenang itu karena ibadah. Suami istri yang temperamen berarti kurang ibadah. Kalau sering cekcok dalam rumah tangga berarti tidak ada ibadah. Itu udah pasti. Suami istri yang sering cekcok udah pasti ibadahnya kurang. Situasi rumah tangga yang tidak nyaman itu sudah pasti ibadahnya kurang. Karena apa? Allah yang turunkan sakinah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ketenangan itu dengan mengingat Allah. Suami istri yang rajin beribadah dan rajin berzikir pasti lebih tenang karena Allah yang menenangkan. Jemaah, ayat yang ke-13, wa id qala luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Pendidikan pertama bagi seorang anak itu adalah bagaimana agar bisa mengenal Allah. Dan sistemnya, Pak, muru auladakum bis-sholati wa hum abna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pertama kali didik anakmu sholat di usia 7 tahun. Bapak nggak usah nyuruh ibadah yang lainnya dulu deh. Ibu nggak usah nyuruh ibadah yang macam-macam dulu. Mantapkan sholatnya. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna sab'i sinin. Usia 7 tahun harus sudah ada tanamkan. Wadribuhum 'alaiha. Pukul anakmu kalau tidak sholat pada usia 10 sinin, 10 tahun. Maka anak yang tidak sholat di usia 10 tahun, sholatnya tidak benar, Anda wajib memukulnya. Karena apa? Ini pendidikan dari Rasulullah. Gak usah ajarin yang macam-macam dulu deh, Pak. Karena sholat itu penting. Sholat dulu. Kalau sudah sholatnya bagus, insya Allah ibadah lainnya bagus. Ini perintah Nabi. Maka pengenalan agama tentang kalimat ya bunayya la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Maka pengenalan pertama ibadah yang harus diajarkan adalah ibadah sholat. Yang ketiga, ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ajarkan anakmu untuk sayang sama orang tua. Kelakuan Anda ini adalah jawaban, kelakuan anak Anda ini adalah jawaban sikap Anda sama orang tua. Halo? Anak Anda sekarang ini sikapnya jawaban sikap Anda sama orang tua. Pikirin sendiri. Sikap anak bapak sekarang ini itu adalah jawaban dari sikap Anda sama orang tua. Bagi kita yang memuliakan orang tua, menyantuni orang tua, menghargai orang tua, memuliakan orang tua, menyenangkan orang tua, dan memperlakukan orang tua seperti raja, maka suatu saat nanti anak Anda 2 kali akan memperlakukan Anda seperti raja. Itu kenapa kelakuan anak Anda adalah jawaban dari apa yang pernah Anda lakukan sama orang tua. Ibu, memang tidak gampang menanamkan sense love yang kuat sama anak nih, Pak. Bahwa orang tua harus diutamakan, orang tua didahulukan. Tolong disantuni, dibahagiakan, kasih duit dan lain sebagainya. Itu gak gampang. Banyak anak yang tidak pengertian, apalagi sudah menikah. Oh my God. Kadang ibu merasa jealous sama istrinya. Gara-gara kau rebut anakku. Dulu dia baiknya minta ampun, sekarang sudah mulai berubah. Nggak bisa. Dalam kamus saya nggak bisa begitu. Saya bilang sama istri saya, jangan didik saya.
untuk mengurangi takaran cinta saya pada ibu saya. Sebelum mengenal dirimu, aku telah mengenal sosok wanita yang hadir dalam hidupku. Dan kalau suruh memilih antara dirimu dengan ibuku, jelas aku milih ibuku, karena aturan laki-laki seperti itu. Dan ingat, kalau kamu mencintaiku, kamu harus serumah dengan emakku. Jadi istri saya ini satu rumah dengan ibu saya sudah belasan tahun. Menghapus sebuah ideologi Indosiar, tangisan suara istri yang sering menceritakan menantu vs mertua. Kan kalau di sinetron menantu selalu dikonflikkan dengan mertua, Pak. Alah. Buktinya saya bisa menggabungkan mereka menantu vs mertua. Baik-baik saja. Apakah tidak ada pertengkaran? Jangan salah. Ribut mesti ada. Tapi tergantung saya dong, ya nggak? Bagaimana mengkondisikan ribut antara istri dan ibu itu ada, Pak. Tapi saya, laki-laki saya, dan harus adil memang memperlakukan kedua-duanya. Itu saya praktekkan. Luar biasa. Psikologis mertua dengan menantu satu rumah. Wah. Luar biasa ujiannya, Pak. Tapi saya mampu membuat mereka saling menyayangi. Bahkan awal-awal setruk yang mandiin ibu saya, istri saya. Yang cebokin ibu saya, istri saya. Yang ambil kotorannya dengan tangannya, istri saya. Apakah iya Anda pernah mencebokin mertua Anda dengan tangan Anda? Halo. Jarang yang begitu, Pak. Seorang menantu mencebokin mertuanya dengan tangannya, ngambil kotorannya. Wow. Kalau sampai urusan itu dilakukan, berarti ini pendidikan suaminya ditanamkan, diamalkan. Yang ada kan menantu di sana, di sini enggak. Ibu, tolong ajari anak kita untuk mencintai orang tuanya, Pak. Berani berkorban untuk orang tuanya dan berada di garda terdepan untuk orang tuanya, itu penting banget. Jangan ciptakan anak yang cuek sama orang tuanya, tidak peduli sama orang tuanya. Berarti gagal kita selaku orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Luqman ayat 19. Bahkan orang tua yang non muslim pun di ayat ini wajib dihormati. Ada pertanyaan, Ustaz, mak bapak gue non muslim, apakah aku wajib memuliakan? Wajib, ayat ini turun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan dengan baik walaupun bapak dan ibu non muslim. Orang tua yang non muslim pun dimuliakan, jamaah. Ibu, di ayat yang ke-16, ajari anak kita muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Berarti ini fondasi keimanannya lebih kuat lagi. Kalau tadi kan mahabbah, cinta, sekarang muraqabah, di atas cinta. Pendidikan ini hanya bisa diberikan kepada orang tua yang concern dengan ilmu-ilmu agama. Ditanamkan rasa takut meninggalkan sholat, ditanamkan rasa takut tidak berpuasa di bulan Ramadan, ditanamkan rasa takut berbuat dosa dan maksiat. Itu harus kita ya. Ustaz, saya titipkan anak saya ke pesantren. Lah tugas ibu ngapain? Halo, saya nanya, kalau Anda naruh anak di pesantren tugas ada apa? Saya ditanya, Pak, Ustaz, kenapa anaknya tidak ditaruh di pesantren? Nah, anak gue bukan barang titipan, barang berharga. Anda saja punya berlian, apakah berlian dititipkan ke tetangga, Bu? Lah anak sendiri dititipin. Dan tugas kita apa? Tugas kita ini mendidik anak pintar agama, bukan tugas pesantren. Anak ini kalau sudah matang, Pak, secara agama, pesantren itu hadir sebagai institusi tambahan. Sedangkan pondasi kita yang harus mengukirnya.
Ini masih kecil banget udah ditaruh di pesantren. Lah ibu ngapain? Ibu, saya paling nggak mau Pak, anak belum siap secara akidah, Anda pesantren kan? Itu orang lain loh. Psikologis untuk menyentuh nggak bisa. Orang tua yang punya psikologis menanamkan tabiat-tabiat baik. Makanya saya tidak akan pesantrenkan anak-anak sebelum pondasinya kuat. Karena apa? Tugas saya mendidiknya secara tanggung jawab ayah dan ibunya, membentuk karakternya, bukan orang lain. Ibu sudah baca kan? Sekarang pesantren sudah tidak safety. Kasus sodomi di Tangerang, aduh, ngeri banget. Ini peringatan dari Allah. Allah buka, kenapa? Agar kita sadar, jangan menyerahkan anak pengasuhan sama orang lain. Kita punya tanggung jawab. Baguskan dulu agar dia siap. Dunia ini jahat loh, fitnahnya kejam. Anak yang tidak siap akan tergerus dengan zaman yang luar biasa. Di ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Salat ditekankan di ayat ini. Ajari anak itu yang ma'ruf dan biasakan untuk mencegah yang munkar. Di ayat yang ke-18, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ajari anak kita akhlak agar tidak sombong, berjalan di muka bumi dengan memalingkan wajah. Berarti tabiat-tabiat akhlak harus sudah ditanamkan dari sekarang. Ajari dia untuk tidak pelit. Ibu, saya punya anak sekarang sudah kelas 4. Waktu kelas 3 SD dia nangis. Waktu saya jemput, saya pikir, kenapa kamu nangis? Kamu berantem ya? Enggak. Kenapa? Cerita dong sama Abi, kenapa kamu nangis? Aku bawa uang 2000. Tadi ada pengemis minta, aku pengen beliin dia roti, pengen beliin dia mie, tapi uangku gak cukup, Abi. Ya Allah. Jadi nangisnya gara-gara gak kasih orang itu roti sama mie. Masya Allah. Berarti apa? The power of sedekah, sense of social sudah saya tanamkan kepada anak saya untuk peduli kepada orang lain. Itu penting. Dari usia 2 tahun saya ajarkan dia, ayo kasihin sama bapak itu yang sopan yang ngasihnya, kamu yang datang, kamu yang datang. Jadi kalau dia nggak ngasih orang lagi, kita nggak cuma sedekah, kita nggak bagi-bagi, nanti adidagi. Berarti sense of social sudah terbentuk. Nah ini yang disebut di ayat ini, ajarkan anak-anak akhlak yang diajarkan Rasulullah. Dermawan, menghormati, mencintai, menghargai, intonasi tidak kasar, sama orang tua lebih santun dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah jangan membiasakan bersuara seperti keledai. Di ayat 19, ini tandanya di rumah tidak ada intonasi suara keras. Ibu kalau marah sama anak, ibu marahnya gimana, Bu? Dor. Aduh. Kalau ibu marah sama anak, marahnya gimana? Dor. Cobalah kalau marah dengan intonasi yang baik. Ibu jangan terbawa emosi kalau anak itu nakal. Namanya juga anak, kadang bisa memancing emosi ya kan. Nangis tantrum di tengah jalan, minta mainan, minta ini. Kita harus santai. Kalau dia minta mainan, ya beliin. Kalau nggak ada duit, tidak. Nah ini bahasanya harus cantik. Pokoknya jangan pernah membentak anak. Satu bentakan itu akan menjadi trauma bagi anak dalam memberikan penilaian kepada Anda. Usahakan anak-anak ini dekat sama orang tuanya sehingga tidak perlu cari perhatian orang lain. Banyak anak-anak yang tidak dekat sama bapak dan ibunya sehingga pelampiasannya cari orang lain.
Itu yang membuat anak merasa nyaman dengan orang lain. Kalau sudah nyaman dengan orang lain, ya sudah, akibatnya Anda yang pusing sendiri. Aku ini makmur loh. Aku ini makmur. Jangan-jangan lebih sayang sama pembantunya daripada Anda. Saya punya pembantu, babysitter. Saya bilang sama istri, bukan tugas pembantu memandikan, memopokin, kasih baju. Ingat, aku bisa hadirkan bulan membantu untuk membantu di sini dan bebaskan kau bekerja apapun. Tetapi tugas anak tidak boleh diberikan kepada babysitter. Mulai dari nyusuin, mandiin, semua adalah urusan kamu. Kamu tidak boleh masak, tidak perlu masak. Kamu tidak perlu beli macam-macam. Semua sudah saya siapkan membantu. Yang satu tugas tidak boleh tinggalkan, asuh anak dari 0 sampai dia besar. Makanya anak-anak sama ibunya dekatnya luar biasa. Istri saya tidak pernah kerja-kerjaan dapur, Bu. Ibu percaya atau tidak, saya di rumah itu menyiapkan lebih dari 10 ART. Iya. Yang nyuci lain, yang masak lain. Setiap anak ada satu babysitter. Yang kerjain bersih-bersih lain semua. Housekeeping itu lain semuanya. Istri duduknya. Udah gitu aja. Lah, kalau bapak nanya, iya banyak duit. Ya memang kita harus banyak duit, Pak. Kalau bapak nggak banyak duit, bapak lemah di hadapan perempuan. Perempuan ini belagu, Pak. Perempuan itu tidak bisa melihat kita nggak ada duit, Pak. Serius itu. Saya pernah bersumpah di hadapan Allah ketika istri sedang naik-naik daunnya waktu produksi skincare MS Glow. Duitnya banyak. Saya lagi jatuh, Pak, corona. Jadwal kerja di cancel semuanya. Habis semua. Tapi kok perempuan ini banyak duit, belagu ya. Saya bersumpah kepada Allah, Pak. Ya Allah, bangkrutkan usahanya ya Allah. Biarkan saya yang mengatur keuangannya. Jangan sampai uang dia lebih banyak daripada uang saya. Perempuan kalau uangnya lebih banyak daripada kita, belagu. Tidak semua, Ustaz. Memang tidak semua, kecuali Siti Khadijah. Lainnya sama-sama. Betul itu, Pak. Saya sakit hati itu, Pak. Saya ketika jatuh betul-betul, ya Allah, istri lagi makmur-makmurnya MS Glow. Saat corona, orang gak punya duit, istri bikin kolam renang, Bu. Dalam hati, wow. Namanya saya gak ada duit, aku diem aja kan. Terus saya bilang gini, sayang, itu makanan Royal Caninnya kucing udah habis. Biasanya kan aku yang beli, aku gak ada uang. Mungkin dia lagi PMS kali, Bu ya. Terus dia bilang gini, habis lagi. Ya ampun, kenapa gak mati aja kucing itu? Ya Allah. Dalam hati, Pak, awas kowe. Saya bersumpah tidak akan boleh kamu lebih banyak duit dari aku. Loh, kalau aku nggak apa-apa sayang, kamu minta kepadaku, aku akan berikan apa yang kau minta seumur hidupku. Apa yang kamu minta, asalkan kamu jangan lebih banyak uangnya dari aku. Perasaan saya, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah menyiapkan generasi emas, menatap tantangan dan menggali solusi. Luqman Ibrahim adalah pilar dari tipikal keluarga emas dan generasi emas. Semoga kisah-kisah dari Al-Quran ini menginspirasi kita untuk lebih baik, menjadikan keluarga kita sakinah dan fokus di rumah tangga dan menyiapkan generasi-generasi yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala acara Safari Dakwah
biaya spesial pun. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin mengundang saya untuk acara masjid dan majelis silakan. Tidak dipungut biaya. Nanti takutnya ada orang yang memanfaatkan itu ya kan. Yang jelas kalau dari tim kami tidak meminta biaya spesial. Seperti acara ini. Insya Allah semoga berkah dan bermanfaat. Bapak Ibu, Safari Dakwah ini bekerja sama dengan Yayasan Nazula Cinta Berbagi. Hari ini kami mengajak jamaah untuk ikut program Wakaf Al-Quran. Program ini saya ambilkan dari hadis Rasulullah karena manfaatnya memang baik untuk hidup. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah 242, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Lakukan 7 sedekah yang akan menolong doa Anda. Lakukan 7 sedekah jariah yang sering mungkin yang akan membantu hajat Anda. Apa saja? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang bermanfaat. Wa waladan sholihan tarakahu. Meninggalkan anak-anak yang soleh. Masjidan banahu, sedekah membangun masjid. Mushafun warathahu, sedekah Al-Quran. Bunda kalau pernah umroh pasti akan ditawarin di Mekah untuk beli Al-Quran disedekahkan ke Masjidil Haram, karena itu memang sunnah. Kalau bunda sering sedekah Quran, itu sedekah yang paling baik. Makanya tiap bulan usahakan ada rezeki, sisihkan untuk sedekah Quran. Taruh ke masjid atau kemana. Nah, kami adalah lembaga yang menerima Al-Quran dari Bapak Ibu sedekahnya dan langsung kami serahkan ke masjid dan pesantren yang membutuhkan. Insya Allah satu Al-Quran ini, jadi Bapak kalau melihat Al-Quran warna kuning ini adalah Quran wakaf jamaah untuk umat. Ini akan hampir ada di seluruh Indonesia. Dan kami juga menyediakan Quran gratis untuk yang membutuhkan berdasarkan kebutuhan. Ustaz, kami butuh Al-Quran 100 yang ada tajwidnya, yang ada terjemahnya, yang ada macam-macamnya. Itu kami bisa berikan gratis dari wakaf jamaah. Jadi hari ini silakan yang ingin ikut berwakaf. Satu Al-Quran nilai sedekahnya adalah 100.000. Bisa dibayar cash atau kami titip nomor rekening. Karena mungkin ibu tidak cuma satu, keluargaku ada 5, satu-satu anak. Jadi total 5 kali 100, 500.000. Boleh. Dan tolong yang bersedekah pagi ini siapkan air putihnya untuk didoakan. Karena Nabi berkata air putih itu terapi ruqyah, dan Al-Quran berkata waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Tetapi air putihnya tidak perlu ditiup-tiup ya. Saya hanya mendoakan secara sunnah. Karena ada orang yang salah, Pak. Air putihnya ditiup-tiup, dicelup-celupin. Gak begitu. Cukup didoakan, insya Allah. Jadi siapkan yang ada air putihnya, nanti ketika bersedekah tawasul bil amal, berdoa. Kemarin waktu di Bali ada seorang ibu-ibu 8 tahun gak hamil, ikut Quran 50 Quran 5 juta. Apa hajatnya? Saya ingin hamil Ustadz, 8 tahun tidak hamil. Kita doakan dengan air putih. Saya pulang ke Jakarta habis 6 hari, dia DM, Ustadz, saya sudah hamil. Masya Allah, cukup amat ya, 6 hari. Tapi saya tidak heran. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau mau berkehendak berarti diterima sedekah. Hari ini yang punya penyakit, yang sedang sakit, kita doakan dengan sedekah. Yang menikah belum punya anak, atau anaknya menikah belum ada keturunan, kita doakan dengan sedekah. Yang anaknya belum dapat jodoh, kita doakan agar segera dapat jodohnya. Yang anaknya sedang pendidikan atau didoakan agar rezekinya lancar, kita doakan. Yang punya orang tua meninggal, kita sampaikan hadiah sedekahnya
siang ini. Insya Allah. Pokoknya doanya siapkan. Tapi mohon maaf, doanya satu persatu. Karena ibu langsung menghadap saya, sebutkan nama yang didoakan. Anak yang belum dapat jodoh siapa? Yang sakit itu siapa? Karena khusus menyebutkan nama, cepat niat kita dikabulkan. Baik, siapkan air putihnya dan akan saya umumkan jumlah wakafnya. Bapak Ibu pilih sesuai selera. Yang cocok langsung ke depan, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan, kalau tidak cocok jangan pulang sebelum cocok. Ibu, Al-Quran kita buka dengan sedekah tertinggi senilai 30 Al-Quran dikali 100.000, total sedekahnya adalah 3 juta. Buat Anda yang ingin menyisihkan sebagian rezeki 30 Al-Quran 3 juta, silakan. Sedekah kedua, wakafnya senilai 20 Al-Quran. Buat Bapak Ibu yang ingin bersedekah 20 Al-Quran, jatuh di angka 2 juta, silakan. Yang ingin 10 Al-Quran dikali 100.000, total sedekahnya adalah 1 juta. Buat Bapak Ibu yang ingin titip 10 Al-Quran 1 juta, silakan. Yang keempat, 5 Al-Quran dikali 100.000 adalah 500.000. Yang paling kecil 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Ayo pilih wakafnya dari 3 juta, 2 juta, 1 juta, 500.000 dan 200.000. Yang sudah memilih mohon ke depan bawa air putihnya untuk kita doakan sesuai hajatnya. Yuk, silakan Bapak Ibu. Yang sudah memilih wakafnya boleh maju, bawa air putihnya. 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh, 500 boleh, 200 boleh. Boleh transfer atau boleh cash. Boleh ke Bapak. Bapak lihat. Boleh air. Dengan Bapak siapa? Bapak Haji. Usia berapa sih? Enggak ada ketua panitia. Usia Bapak berkah ya? Ya, langsung aja. Jadi saya pengurus. Kita sampai. Enggak ada, kita enggak betul. Iya. Enggak ada. Kalau transfer pengajuan dari ini, ada ya dari